Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera selalu. Jumpa lagi kita dalam sesi pembelajaran akuntansi biaya pertemuan 5. Kali ini tema kita adalah The Cost of Quality and Accounting for Production Losses, Job Order. Biaya kualitas dan akuntansi untuk produk yang hilang dalam sistem job order. Materi kita kali ini adalah menentukan biaya kualitas dalam job order cost system dan menjurnal biaya kualitas untuk job order cost system. Buku referensi utama yang kita gunakan adalah Cost Accounting atau Akuntansi Biaya edisi 14, penulisnya William K. Carter, chapter 7, dan sebagai pendukung kita menggunakan Cost Accounting, A Managerial Emphasis, edisi 15, karya Charles T. Holmgren dan Data Dharma B. Raja. Bicara mengenai cost quality atau biaya kualitas, sebenarnya tidak hanya sekedar biaya untuk mencapai kualitas atau mutu produk yang diharapkan, tetapi termasuk juga biaya yang terjadi karena adanya hasil produksi atau produk-produk yang tidak memenuhi kualitas yang diharapkan. Berikut adalah jenis-jenis quality cost atau biaya kualitas yang umumnya ada di dalam suatu proses produksi. Yang pertama adalah prevention cost atau biaya pencegahan, yaitu biaya yang terjadi untuk mencegah terjadinya kegagalan produk. Yang kedua, appraisal cost atau biaya penilaian, yaitu biaya-biaya yang terjadi untuk mendeteksi kegagalan produk. Ketiga adalah failure cost atau biaya kegagalan, yaitu biaya yang terjadi pada saat produk gagal. Ada dua jenis, yaitu internal failure cost dan external failure cost. Contoh biaya-biaya yang termasuk prevention cost adalah biaya untuk mendesain produk, biaya untuk mendesain sistem produksinya, biaya untuk menerapkan dan memelihara sistem produksi, penggunaan komponen dan peralatan yang bermutu tinggi, pemeliharaan berkala atas peralatan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan karyawan dan memotivasi karyawan. Biaya yang termasuk kategori appraisal cost atau biaya penilaian adalah biaya inspeksi atau pemeriksaan dan pengujian bahan baku, biaya inspeksi atau pemeriksaan produk selama dan setelah proses produksi, biaya memperoleh informasi dari pelanggan mengenai kualitas produksi, biaya yang terjadi untuk mendeteksi kegagalan produk. Kemudian yang termasuk ke dalam kategori failure cost atau biaya kegagalan ada dua, yaitu internal failure cost dan external failure cost. Internal failure cost antara lain adalah sisa bahan baku, biaya barang cacat, biaya untuk mengerjakan kembali barang cacat tersebut, terhentinya proses produksi karena adanya kerusakan mesin, dan atau terhentinya produksi karena kekurangan bahan. Sedangkan external failure cost diantaranya adalah biaya untuk memperbaiki atau mengganti produk selama masa garansi, biaya untuk menangani keluhan pelanggan, dan yang terakhir antara lain adalah hilangnya penjualan karena ketidakpuasan pelanggan. Ada beberapa terminologi yang perlu kita pahami dan kita bedakan. Pertama adalah spoilage atau barang cacat atau barang rusak, yaitu unit produksi baik yang telah selesai atau sebagian selesai yang tidak memenuhi spesifikasi yang diminta oleh pelanggan sebagai unit yang baik dan yang dibuang atau dijual dengan harga yang lebih murah. Yang kedua adalah rework atau pengerjaan ulang. Unit produksi yang tidak memenuhi spesifikasi yang diminta oleh pelanggan tetapi kemudian diperbaiki dan dijual sebagai unit produksi yang baik. Yang ketiga adalah scrap atau bahan sisa atau residu. Adalah bahan sisa atau residu yang dihasilkan dari pembuatan suatu produk. Scrap memiliki total nilai penjualan yang rendah dibandingkan dengan total penjualan nilai produknya. Ketiga terminologi tersebut bisa kita gambarkan sebagai berikut. Misalkan satu perusahaan memproduksi suatu barang, dia menggunakan bahan baku berbentuk segi empat. Bahan baku itu diproduksi sehingga berbentuk seperti ini, lingkaran. Dia jadi 4 produk. Satu ternyata agak berbeda dari yang lainnya. Bahan-bahan sisa atau residu dari segi 4 menjadi lingkaran, inilah yang disebut sebagai scrap. Scrap ini mungkin bisa dijual dengan harga yang lebih rendah, jauh lebih rendah daripada produk jadinya. Kalau kita lihat produknya, ada satu yang berbeda. Ini adalah produk yang tidak memenuhi syarat sebagai unit yang baik.
konsumen atau pembeli tidak akan menerimanya karena spesifikasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Inilah yang dinamakan sebagai spoilage. Spoilage ini ada 3 kemungkinan. Dia akan diabaikan atau dibuang jika tidak ada nilai jualnya, atau dia dijual dengan harga yang lebih rendah bila ada pasarnya, atau dia akan di-rework, dikerjakan ulang agar sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh si pelanggan. Sekarang kita fokus kepada jenis-jenis spoilage atau barang rusak atau cacat. Ada 2 jenis spoilage. Yang pertama adalah normal spoilage atau kerusakan normal, yaitu kerusakan unit yang melekat pada proses produksi tertentu yang timbul dalam kondisi operasi yang efisien. Dalam hal ini, biasanya manajemen akan menentukan berapa tingkat kerusakan normal dalam satu siklus produksinya, berapa persen. Biaya kerusakan normal biasanya dimasukkan sebagai komponen biaya unit produksi yang baik, karena unit yang baik tidak dapat dibuat tanpa menghasilkan beberapa unit yang rusak. Jenis spoilage yang kedua adalah abnormal spoilage atau kerusakan abnormal, yaitu kerusakan unit yang tidak melekat atau tidak inherent pada proses produksi tertentu dan tidak akan muncul dalam kondisi operasi yang normal. Kerusakan yang abnormal dianggap dapat dihindari dan dapat dikendalikan. Biaya unit rusak abnormal dihitung dan dicatat dalam akun kerugian dari kerusakan abnormal yang muncul sebagai item terpisah di dalam laporan laba rugi. Sekarang kita melihat bagaimana memperlakukan spoilage di dalam sistem job costing. Sistem job costing pada umumnya membedakan antara kerusakan normal yang bisa diatribusikan pada pekerjaan atau job tertentu dengan kerusakan normal yang umum untuk semua pekerjaan atau job yang sedang dikerjakan. Yang pertama adalah job order costing dan perlakuan akuntansi untuk normal spoilage yang dapat diatribusikan pada pekerjaan atau job tertentu. Ketika kerusakan normal terjadi karena spesifikasi job pada pekerjaan tertentu, maka pekerjaan itu harus menanggung biaya kerusakan dikurangi nilai pembuangan unit rusak tersebut. Sebagai contoh, in the whole machine job, 5 aircraft parts out of a job lot of 50 aircraft parts are spoiled. Dari 50 produk yang dihasilkan, ada 5 unit yang dianggap sebagai spoiled. The cost assigned prior to the inspection point are $2,000 per parts. Biaya yang dibebankan atau biaya yang dibeban 50 unit tadi sebelum titik dilakukannya inspeksi atau pemeriksaan adalah $2,000 per unit. When the spoilage is detected, pada saat spoilage itu terdeteksi, the spoiled goods are inventoried at $600 per parts, the net disposal value. Barang-barang spoiled itu dimasukkan dalam inventory, dicatat sebagai inventory, dan harga $600 per unitnya, yaitu disposal value-nya secara bersih. Maka untuk transaksi ini, untuk kasus seperti ini, akan dilakukan jurnal material control atau persediaan material spoiled good senilai 3.000, yaitu 5 unit dikalikan 600 disposal value-nya. Kemudian kita kreditkan WIP, work in process, atas job ini senilai 3.000, yaitu 5 unit kali $6.000 per unit. Yang kedua adalah job order costing dan perlakuan akuntansi untuk normal spoilage yang umum terjadi di semua job. Dalam beberapa kasus, kerusakan dapat dianggap sebagai karakteristik normal dari proses produksi. Kerusakan dihitung sebagai overhead pabrik karena hal itu berlaku umum untuk semua job atau pekerjaan. Tarif overhead manufaktur yang dianggarkan termasuk pula ketentuan untuk kerusakan normal. Sebagai contoh, ini kasus yang tadi, in the Halcam Machine Shop, 5 dari 50 produknya adalah spoiled. Biaya yang dibebankan kepada 50 produk ini adalah $2.000 per part. Pada saat spoilage dideteksi, barang-barang spoilage itu dimasukkan dalam inventory dengan harga $600 per part, yaitu disposal value-nya. Ini adalah normal spoilage, tetapi termasuk kategori umum untuk semua pekerjaan.
Jadi spoilage-nya bukan diatribusikan pada satu job saja, tetapi ini adalah umum bagi semua pekerjaan yang dikerjakan. Maka jurnal yang dibuat adalah material control atau persediaan bahan 5 unit kali 600, ada 3000. Kemudian kita masukkan ke dalam overhead, manufacturing overhead senilai 7000, yaitu senilai 10.000 adalah nilai dari 5 kali 2000, nilai biaya yang sudah dikeluarkan dikurangi dengan nilai disposalnya 3000, jadi 7000. Kemudian kita kurangkan dari WIP-nya senilai 10.000, jadi 5 unit kali 2000 semua biaya yang dikeluarkan kita kreditkan di WIP kontrol. Selanjutnya adalah bagaimana perlakuan akuntansi untuk abnormal spoilage dalam job order costing. Jika kerusakannya termasuk kategori abnormal, rugi bersih dibebankan ke akun kerugian karena kerusakan abnormal, loss from abnormal spoilage. Biaya kerusakan abnormal tidak termasuk bagian dari biaya unit yang diproduksi. Sebagai contoh, kita menggunakan data-data dari kasus sebelumnya, yaitu kasus di pabrik pembuatan suku cadang pesawat. Dari job lot sejumlah 50 unit, ada 5 unit yang dianggap sebagai spoilage. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan, jadi beban 50 unit tadi, sebelum titik inspeksi adalah $2.000 per unitnya. Pada saat spoilage itu terdeteksi, barang-barang spoilage dicatat sebagai inventory dengan harga $600 per unit, yaitu disposal value-nya. Dalam kasus ini, apabila spoilage-nya dianggap sebagai abnormal spoilage, maka jurnal yang dilakukan adalah debit material control atau persediaan bahan 5 unit dikalikan 600, disposal value-nya per unit ada 3000. Kemudian kita debit juga akun loss from abnormal spoilage sebesar 10.000 kurang 3.000. 10.000 adalah biaya atau beban yang telah dikeluarkan untuk memproduksi 5 unit ini, kemudian dikurangi dengan disposal value-nya 7.000. Kemudian WIP kita kredit, kita keluarkan dari WIP senilai 5 unit kali $2.000 per unit adalah 10.000. Job costing dan rework atau pengerjaan ulang. Hal ini bisa digambarkan sebagai berikut. Istilah pengerjaan ulang mengacu kepada unit produksi yang pada saat diperiksa di inspection point atau titik pemeriksaan ditentukan tidak dapat diterima, ditentukan sebagai barang spoilage, tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Namun unit spoilage ini ternyata dapat diperbaiki tentunya dengan beberapa biaya tertentu, sehingga kemudian dapat dijual menjadi unit produksi yang baik. Ada 3 jenis rework. Yang pertama adalah rework normal, yaitu rework yang dapat diatribusikan ke pekerjaan atau job tertentu. Biaya rework ini, biaya pengerjaan kembali ini, dibebankan pada job tersebut. Yang kedua adalah rework normal yang biasa terjadi pada semua job, tidak dapat diatribusikan kepada job tertentu. Biayanya akan dibebankan ke overhead pabrik dan disebar melalui alokasi overhead ke semua job yang dikerjakan. Ketiga adalah rework abnormal yang dibebankan ke akun kerugian karena rework abnormal dan disajikan di laporan laba rugi. Consider the whole machine shop data in Excel 3. Jadi kita akan menggunakan data-data kasus sebelumnya sebagai contoh. Assume the 5 spoiled parts are reworked. Saat ini kita asumsikan bahwa 5 unit spoiled itu akan di-rework atau dikerjakan ulang. The journal entry for the 10,000 of total cost. Ayat jurnal untuk mencatat total biaya 10.000. The details of this cost are assumed. Assigned to the 5 spoiled unit before considering rework cost is as follow. Jadi untuk membuat 5 unit produk yang ternyata spoiled itu dibutuhkan atau telah dikeluarkan biaya sejumlah 10.000 yang terdiri dari material 4.000, upah langsungnya 4.000, kemudian alokasi overhead-nya 2.000. Assume the rework cost equal 3.800. Jadi untuk melakukan rework itu biaya yang diperlukan adalah $3.800.
terdiri dari 800 indirect materials, $800 bahan langsung, 2,000 indirect manufacturing labor, 2.000 upah langsung, and 1,000 in manufacturing overhead, dan $1.000 overhead. Jika normal rework dapat diatribusikan ke salah satu job tertentu, maka akan di jurnal WIP job tertentu tersebut 3.800, kreditnya adalah persediaan bahan baku 800, beban gaji atau beban upah langsung 2.000, kemudian alokasi overheadnya 1.000. Jika rework normal itu ternyata termasuk klasifikasi rework normal yang umum untuk semua job, maka ayat jurnal yang dibuat adalah manufacturing overhead control atau factory overhead control sebesar 3.800, kreditnya adalah persediaan bahan 800, beban upah langsung atau beban gaji 2.000, kemudian alokasi overheadnya 1.000. Jika ternyata spoiled itu dianggap abnormal, maka reworknya adalah rework abnormal, sehingga harus dicatat di dalam pembukuan. Ayat jurnalnya adalah debit akun loss from abnormal rework 3.800, kreditnya persediaan bahan 800, kemudian kredit lagi beban gaji atau beban upah langsung 2.000, dan dikredit manufacturing overhead atau factory overhead allocated sebesar 1.000. Materi selanjutnya adalah akuntansi untuk scrap. Scrap adalah bahan sisa atau residu yang dihasilkan dari pembuatan suatu produk. Scrap memiliki total nilai penjualan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai total penjualan produknya. Tidak ada perbedaan yang dibuat antara scrap normal dan scrap abnormal karena tidak ada biaya yang dibebankan atau dialokasikan untuk scrap. Satu-satunya perbedaan yang dibuat adalah antara scrap yang dapat diatribusikan pada job tertentu dan scrap yang umum untuk semua job. Ada dua aspek dalam akuntansi scrap. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian termasuk penelusuran fisiknya. Dua, biaya persediaan, mencakup kapan dan bagaimana pengaruhnya terhadap laba operasi. Pencatatan atas scrap tidak hanya membantu mengukur efisiensi produksi, namun juga membantu menjaga dan mengurangi peluang terjadinya pencurian. Ada catatan, banyak perusahaan yang menyelenggarakan akun yang berbeda untuk biaya scrap. Isu atau permasalahan yang ada mengenai scrap adalah sebagai berikut. Kapan seharusnya nilai scrap diakui dalam catatan akuntansi? Pada saat produksi ataukah pada saat dijual? 2. Bagaimana perlakuan akuntansi atas pendapatan scrap? Sebagai contoh, kita lanjutkan contoh dari kasus-kasus sebelumnya. Diasumsikan bahwa produksi unit aircraft menghasilkan scrap, dan scrap dari pekerjaan itu dapat dijual dengan harga $900. Alternatif pertama adalah mengakui scrap pada saat penjualan. Jika nilai rupiah scrap tidak material, cukup dicatat kuantitas fisik scrap yang dikembalikan ke gudang. Pendapatan diakui pada saat penjualan scrap dan disajikan dalam item terpisah dalam laporan laba rugi. Jurnal yang dibuat adalah cash atau piutang sebesar 900, kemudian dikredit scrap revenue 900. Jika nilai rupiah scrap cukup material dan dapat segera dijual sesudah diproduksi, maka perlakuan akuntansinya tergantung kepada apakah scrap dapat diatribusikan ke job tertentu ataukah scrap umum untuk semua job. Jika scrap dapat diatribusikan ke job tertentu, maka ayat jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Kegiatan atau transaksi scrap dikembalikan ke gudang, tidak ada ayat jurnal yang dibuat. Pada saat terjadi penjualan scrap, akan dilakukan jurnal cash atau piutang, kreditnya work in process senilai 900. Ini adalah ayat jurnal untuk memposting penjualan scrap yang dapat diatribusikan kepada satu job tertentu. Jika scrap umum untuk semua job, maka ayat jurnal yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pada saat scrap kembali ke gudang, tidak ada ayat jurnal. Pada saat penjualan scrap akan dijurnal cash atau piutang debit 900, kreditnya adalah factory overhead control 900.
mengakui scrap pada saat diproduksi. Jika scrap yang diproduksi dapat diatribusikan ke job tertentu, maka ayat jurnal yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pada saat scrap dikembalikan kepada gudang, maka akan dijurnal persediaan bahan 900, scrap, dan WIP 900. Pada saat penjualan scrap, akan ada ayat jurnal cash atau piutang 900, kreditnya persediaan bahan 900. Jika scrap yang diproduksi adalah umum untuk semua job, maka ayat jurnal yang dilakukan adalah pada saat scrap dikirimkan ke gudang akan dijurnal persediaan bahan 900, kreditnya manufacturing atau factory overhead control 900. Pada saat terjadi penjualan, maka akan dijurnal cash atau piutang 900, debit, kreditnya manufacturing control atau persediaan bahan 900. Kadang-kadang scrap tidak dijual sebagai scrap, namun bisa digunakan kembali sebagai bahan baku langsung. Dalam hal ini, ayat jurnal yang dilakukan adalah pada saat scrap dikembalikan ke gudang, akan dilakukan ayat jurnal debit material control atau persediaan bahan 900, kredit factory overhead control 900. Kemudian pada saat penggunaan kembali scrap, akan dilakukan jurnal debit WIP 900, kreditnya persediaan bahan atau material control 900. Demikian materi dari sesi pembelajaran ini. Di akhir kita akan selalu bertanya, apakah sekarang Anda telah dapat menentukan biaya kualitas untuk job order cost system? 2. Apakah sekarang Anda telah dapat menjurnal biaya kualitas untuk job order cost system? Jika jawabannya ya, maka Anda dapat memperdalam dan mempertajam kemampuan Anda dengan cara menjawab latihan-latihan yang ada di dalam buku dan menyelesaikan kasus-kasusnya. Namun bila jawabannya adalah belum atau tidak, maka silahkan simak kembali video ini dan bacalah buku referensi yang dianjurkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.